Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel MS Pengajar. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial cara setting memo player agar tidak lag atau patah-patah, baik menggunakan Windows 11 ataupun Windows yang di bawahnya ya. Oke, sebelum mulai kita ke dalam tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menonton video tutorial di channel MS Pengajar ini, saya mohon dukungan dan supportnya dengan menekan like dan subscribe pada video ini ya. Oke, di sini sudah saya rangkum ya 8 cara men-setting supaya memo player kita tidak lag dan tidak patah-patah ketika bermain game. Dan untuk cara yang pertama yaitu dengan kelola setting driver VGA atau software VGA. Tips pertama yang bisa kamu coba untuk meningkatkan performa game di memo player yakni dengan mengelola pengaturan driver VGA. Oke, untuk caranya dengan menekan klik kanan di sini. Nah, ini untuk Windows 11 ya. Kemudian show more option. Nah, untuk Windows 10 atau di bawahnya akan munculnya seperti ini ya. Ketika mengklik kanan di background di tampilan awal atau di desktop ya. Kemudian di AMD software. Setelah itu di gaming. Nah ya, ini untuk AMD software dari Radeon ya, dari PC saya. Kemudian klik 3 titik ini, kemudian di klik add a game, kemudian pilih memo. Nah, ada bawah, kemudian klik. Nah, setelah itu pastikan kalian aktifkan Radeon anti lag, Radeon image sharpening, dan yang di bawahnya. Kalian juga bisa mengaturnya untuk semua ya, semua yang ada di sini di global graphic. Jadi, nah di sininya sudah ada ya, Radeon anti lag, Radeon image sharpening, dan Radeon and yang ini ya bacanya susah. Nah, apabila kalian menggunakan Nvidia untuk VGA-nya, kalian coba saja buka software dari Nvidia-nya ya. Kemudian yang kedua adalah dengan mengatur pengelolaan grafis di dalam game. Apabila semakin tinggi pengaturan grafis yang digunakan pada game di perangkat, maka akan semakin berat pula kinerjanya. Hal ini juga berlaku pada memo player. Apabila pengaturan grafis pada game yang dimainkan di memo player kurang disesuaikan dengan kondisi PC atau laptop, tentunya bisa mengakibatkan memo player menjadi lag atau patah-patah ya. Jadi kita harus men-setting grafis yang ada di game memonya ya. Apabila kita memainkan Mobile Legends contoh ini, maka harus kita setting grafiknya ke paling rendah apabila memo player kita nge-lag ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Sama saja ya untuk kalau kalian main Free Fire atau PUBG, kalian setting grafiknya. Apabila grafik tinggi nge-lag, maka kalian coba turunkan agar memonya tidak nge-lag ya. Itu untuk cara yang kedua. Ntar kita rubah dulu ya. Tadi di setting ini. Nah, di sini tinggi ya. Kalau nge-lag di tinggi kita ke rendahkan. Nah, untuk PC saya ketika grafiknya ditinggikan ya, maka akan ada pemberitahuan sistem masalah freeze atau crash pada aplikasi ya. Oke, saya kerendahkan saja. Keluar. Kemudian yang ketiga adalah dengan sesuaikan resolusi memo player pada perangkat PC atau laptop. Resolusi yang digunakan pada emulator memo player juga cukup berpengaruh terhadap performa dari memo player tersebut. Menggunakan resolusi memo player terlalu tinggi bisa membuatnya menjadi berat dan lag. Kita harus mengatur resolusi pada emulator memo player ini sesuai dengan laptop atau monitor PC yang kita gunakan. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu resolusi dari monitor atau layar laptop kalian dengan cara klik kanan, kemudian ke display setting.
Nah, di sini untuk display resolusinya untuk PC saya yaitu 1366 kali 768. Jadi tidak boleh lebih tinggi dari display resolution monitor atau PC ya. Untuk caranya kita ke pengaturan, klik ini, kemudian ke display. Nah, ini ya, masih lebih rendah dari ini ya. Mana tadi? Display. Nah, ini ya. Yang ini 1366 dan yang ini 1280. Jadi tidak boleh lebih tinggi dari display resolusi monitor untuk resolusi memo playernya. Jadi tidak boleh ke HD seperti ini ya. Ini kan HD yang 1920. Oke, itu untuk cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat adalah dengan memakai grafik renderer yang sesuai dengan VGA. Selanjutnya kamu perlu menyesuaikan grafik renderer sesuai dengan VGA yang kamu pakai. Jika menggunakan VGA AMD Radeon, maka disarankan untuk menggunakan grafik renderer OpenGL atau OpenGL Plus ya. Dan juga apabila kalian menggunakan Nvidia yang bentuk VGA-nya ada fisiknya ya, tidak termasuk di dalam CPU, maka ini juga disarankan menggunakan OpenGL atau OpenGL Plus. Nah, untuk caranya ke pengaturan, ke engine. Mana bentar. Engine. Nah, ya yang ke engine ya. Nah, ini untuk renderer modenya OpenGL dan GPU memorinya Optimation ya. Kalian juga bisa aktifkan ininya ASTC cache. Nah, apabila memo play kalian ingin di root, kalian juga bisa aktifkan ini ya, root modenya. Nah, apabila kalian menggunakan VGA onboard atau VGA di dalam CPU, maka gunakan DirectX. Itu yang disarankan ya, yang saya sarankan. Kemudian yang kelima adalah ubah alokasi CPU dan RAM di memo player. Kamu perlu menentukan alokasi CPU dan RAM yang dialokasikan untuk emulator memo player. Secara default, memo player akan mengatur alokasi CPU dan RAM di level menengah atau di level setengah dari spek PC kita ya. Nah, untuk caranya ke sini, nah pengaturan, nah ini ya untuk CPU-nya untuk punya saya yaitu 2 dan RAM-nya 4 GB. Nah, untuk mengetahui berapa CPU core ya dari PC kita atau laptop kalian, caranya kita buka Task Manager ya, dengan klik kanan di si icon start ini, kemudian Task Manager, setelah itu di Performance, setelah itu di sini Cores. Nah, di sini mempunyai 4 ya. Jadi kalian kalau bisa settingnya tidak boleh lebih ya. Nah, di sini juga untuk CPU-nya ini memo player bisa dibilang paling ringan ya. Bisa kalian sendiri tidak sampai 50% atau 30% ya. Padahal saya sudah menginstal Area Player, BlueStack, GameLoop ya. Apabila PC kalian kentang seperti saya, kalian bisa coba memo player karena ini untuk penggunaan CPU dan RAM disk ini sangat kecil. Jadi bisa lancar ya walaupun menggunakan PC kentang. Saya close. Kemudian yang keenam adalah tambah ukuran virtual memory. Virtual memory merupakan perpanjangan RAM yang bisa membuat kinerja laptop saat menggunakan memo player ini. Ukuran virtual memory sangat berpengaruh. Jadi virtual memory atau VRAM ini sangat berpengaruh ketika kita menjalankan memo ya, memo player. Untuk cara melihat berapa VRAM yang kita gunakan atau ingin merubah atau memperbesar VRAM-nya, kalian ke pencarian ini, kemudian tuliskan View Advanced System Setting ya. Kemudian di Advanced ini Performance Setting,
di advance lagi. Nah, yang ini ya, virtual memory. Nah, untuk virtual memory dari PC saya yaitu 2,5 GB atau 2560 MB. Nah, apabila kalian ingin menggantinya ya, kalian klik change, kemudian di custom size. Nah, ini untuk initial size-nya nanti yang tampil di sininya ya. Kalian bisa rubah ke 4 GB atau 4000 MB ya. Ditulisnya 4000 apabila 4 GB. Nah, untuk maksimumnya bisa kalian rubah ke 8000 atau 8 GB. Nah, itu apabila hard disk atau SSD kalian penyimpanannya masih longgar ya. Kalau hampir penuh saya sarankan ini aja ya, automali yang ini otomatis. Kemudian klik OK, maka PC kalian akan disuruh restart ya. Berhubung saya sedang record, jadi saya close aja. Kemudian yang ketujuh adalah dengan update Memo Player ke versi terbaru. Ada banyak sekali manfaat yang Anda dapatkan ketika melakukan update Memo Player, seperti kompatibilitas performa Memo Player, kinerja sistem yang ditingkatkan, stabilitas sistem yang lebih baik, memperbaiki bug, penambahan fitur-fitur yang baru, perubahan antarmuka, dan masih banyak lagi manfaat mengupdate emulator Memo Player ya. Nah, untuk cara mengupdate-nya, kalian klik yang ini, kemudian cek update. Nah, nah untuk punya saya ya tidak ada update karena ini versi yang terbaru. Coba kita lihat sistem info. Nah, untuk versi Androidnya juga versi 8 ya. Nah, 2 CPU. Kemudian yang terakhir adalah aktifkan VT Processor. VT Processor atau Virtualization Technology ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja mesin virtual. Contohnya pada emulator Memo Player ini. Nah, untuk cara mengaktifkan VT sudah saya buatkan videonya sebelum video tutorial ini. Kalian bisa langsung mengecek di deskripsi video ya. Karena kalau saya jelaskan di sini akan lama. Karena mengaktifkan VT prosesor itu harus melalui settingan BIOS ya. Nah, untuk melihat VT-nya sudah aktif atau belum, kalian bisa klik yang ini, kemudian sistem info. Nah, ini ya, VT fitur, support, dan enable. Selain itu, kalian juga bisa buka di task manager untuk melihatnya. Nah, virtualization enable ya. Jadi untuk punya saya sudah aktif atau sudah enable ya. Oke, untuk video tutorialnya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.